kita mau melekat sama Tuhan. Kita mau nangkap signalnya Roh Kudus. Ya kan? Nah, Tuhan Yesus itu sumbernya. Tetapi Roh Kudus itu signalnya yang ada, yang providernya ada untuk kita. Karena dan hari ini saya ingin kita semua belajar tentang bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Kita akan baca di Yohanes 14 ayat 1 sampai 17. Oke, kita boleh baca sama-sama ya supaya konsentrasi kita jangan buyar ya. Yohanes 14 ayat 1, 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Beberapa waktu lalu ya, Januari pas tanggal 1, saya ini tinggal di Batam ya. Pas tanggal 1 jam 12 malam itu seluruh kota Batam mati lampu. Ya, mati lampu sampai hari berikutnya. Jadi biasanya kita yang begadang jam 12 malam tunggu all and new, kita kan pasti kirim-kirim pesan apa segala macam kan. Tiba-tiba semua mati lampu satu kota. Akhirnya apa? Signal hilang. Orang sekarang kalau nggak ada signal, nggak hidup. Betul nggak? Ya kan? Jadi kita hidup karena ada signal wifi, pokoknya kita hidup dengan handphone. Ya, kalau di sininya semua nggak berlaku,
maka hidup kita juga rasanya selesai. Betul nggak? Ya kan? Nah, itu hiburan kita, itu kehidupan kita, semuanya kita ada di sini. Apalagi sekarang kalau di Hong Kong mau makan scan menu, ceng. Ya kan? Mau bayar scan. Ya kan? Mau tunggu bis, buka apps-nya. Oh, berapa menit lagi, ya kan? Saya bilang, wah tambah canggih ya, gitu. Kalau orang nggak bisa ngikutin, dia nggak bisa hidup. Suami aku bilang gini, kalau nggak bisa bayar cash, aku nggak mau makan di restoran itu. Iya kan? Masa begini-begini harus begini dan begono. Akhirnya apa? Ya seperti itu. Kita juga hidup, kita punya signal yang kuat, ya. Sumbernya itu siapa? Tuhan kita. Ya kan? Nah, bagaimana signal itu kita bisa nangkap, bisa enggak. Ya kan? Nah, kalau di kampung, ya, kalau enggak ada signal, siapa yang pulang kampung terus dari Hong Kong nih signal kenceng banget tiap hari online. Tiba-tiba pulang ke kampung, naik pohon iya kan? Ke tempat paling tinggi. Halo. Mau video callan, mau kasih tahu sekarang aku ada di sini gitu kan. Tiba-tiba sampai naik ke pohon, nanti kalau ada petir kesambar petir. Gak peduli kalau kesambar petir, yang penting aku online gitu. Live gitu kan. Ya. Itulah kehidupan kita ya. Bagaimana kita bisa menangkap signal itu ya. Untuk apa? Hidup kita ya kan. Untuk buat kita happy. Untuk buat kita tetap ada di jalurnya Facebook. Jalurnya IG. Jalurnya apa lagi? Yang tahu tuh. Ya, tiap hari TikTokan. Ya kan? Gaya gini, gaya gitu, joget gini, joget gitu, ya kan? Nah, akhirnya apa? Itulah hidup zaman sekarang ya. Kalau kita nggak ngerti TikTok, berarti kita nggak eksis. Ya kan? Betul apa betul? Iya. Aku pun begitu. Setiap kali habis school, pasti anak-anakku aku ngomong, kita TikTokan dulu. Aku bilang, hari ini yang TikTok yang bagaimana? Oh ini gayanya gampang, gini gono. Akhirnya ya udah ikut. Ya, tadinya aku nggak biasa main TikTok. Akhirnya aku bilang ya udah aku ikut. Ya kan? Ada kemarin siapa itu bikin TikTok juga. Terus aku bilang aku nggak mau hafal gerakannya, susah. Kalau gitu nanti aku muncul, aku nongol, aku tutup lagi, aku nongol, aku tutup lagi gitu. Akhirnya itu lagu apa tuh? Yang pasti kalian tahu deh. Itu lagunya yang apa? Yang kamu cantik apa gitu loh. Aku udah lupa. Jadi aku bilang, nanti kalau pas dia bilang kamu cantik, nanti aku nongol deng gitu. Nanti aku turun lagi gitu kan. Akhirnya jadi TikTok yang baru modelnya. Itulah kehidupan kita ya. Kita terikat dengan keadaan teknologi yang ada. Tapi bagaimana kita mau melekat sama Tuhan? Kita mau nangkap signalnya Roh Kudus. Ya kan? Nah, Tuhan Yesus itu sumbernya. Tapi Roh Kudus itu signalnya yang ada, yang providernya ada untuk kita. Karena kenapa? Tuhan itu udah menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib. Yang kapan hari kita udah lakukan merayakan kematian Tuhan Yesus, dia bangkit dan dia naik. Dan dia naik, dia menjanjikan apa? Roh Kudus itu turun untuk bantu kita sebagai penolong. Ya. Nah, bagaimana kita sekarang harus seperti menangkap signal itu? Ya. Kita harus saya ibaratkan contohnya seperti gini. Kita dapat kartu kredit. Kita dapat kartu ATM. Paling pertama yang kita lakukan apa? Pergi ke ATM, aktifkan ATM kita supaya
bisa dipakai. Kartu telepon juga gitu kan, ganti nomor, kita pasti langsung ke tempatnya, aktifkan handphone kita, nomor kita, artinya apa? Kita mulai mengisi aplikasi-aplikasi, kemudian setelah itu baru kita bisa pakai kartu itu. Betul nggak? Jadi bagaimana setelah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, terus udah selesai aja begitu? Enggak kan? Kita perlu mengaktifkan apa yang sudah kita deklarasikan, apa yang sudah kita ambil janji iman itu, apa yang sudah kita dengan ucapan mulut kita bahwa ya aku mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Bukan selesai sampai di situ, tapi kita harus mengaktifkan Tuhan itu di dalam hidup kita. Mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, yang pertama yang kita harus tahu bahwa caranya kita mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama Yohanes 14 ayat 7, kita harus mengenal dulu Bapa. Ya kan? Mengenal Bapa. Karena Tritunggal Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ya, ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita tidak sampai di situ aja, tapi kita harus mengenal, ya kan? Kartu kredit datang pun kita harus tahu ini bank mana, ya kan? Baru kita mulai telepon, ke banknya untuk mengaktifkan. Kartu telepon juga gitu kan, kita pilih-pilih nih. Mana yang perusahaan telepon mana yang harus mau kita pakai, kita harus mengenal perusahaan itu dulu, kita tahu kantornya di mana, kalau ada apa-apa aku bisa ke situ beresin, ya kan. Nah begitu juga dengan kita masuk, kita percaya bahwa kita mengenal Allah Bapa kita tahu, maka kita akan bisa menerima setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu di dalam hidup kita. Ya, mengenal Bapa lebih dulu, mengenal Tuhan, mengenal siapa yang kita percaya, siapa yang kita mengaku. Ya, itu baru yang pertama. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 10, itu di mana kita percaya. Kita setelah menerima, kita mengenal, kita percaya. Ya. Bagaimana kita bisa percaya, ya? Kayak di sini ya. Pasti kalian ada satu teman yang kalian percaya, betul nggak? Ya kan, disitulah mulai kita tumpahin semuanya hidup kita, masalah kita, apapun, betul nggak? Kalau kita nggak percaya, kita nggak mau ngomong, ya kan? Kalau orang yang mulutnya ember bocor. Kalau ember yang nggak bocor, kan bisa nampung, nggak keluar tuh. Kalau ember bocor, nah itu lalu kemana-mana tuh. Jadi percaya dulu. Ketika kita udah menerima, kita mengenal, kita percaya Bapa kita. Berarti kita kalau percaya berarti kita sadar. Ya kan? Kita sadar bahwa posisi kita di mana. Yaitu apa? Ketika kita tahu bahwa Tritunggal Allah itu Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu jadi satu. Maka kita yang percaya kepada Bapa berarti kita punya posisi ada sebagai anak Bapa juga, ya kan? Posisi itu yang kita harus sadar bahwa apa yang kita percaya, kita tahu posisi kita ada di mana. Kita sebagai siapa? Kita sebagai apa? Nah, itu baru kita bisa mengaktifkan, ya kan? Saya sebagai pemegang kartu kredit Bank A, ya kan? Posisi saya sebagai nasabah. Berarti saya harus tahu nasabah punya kewajiban apa, nasabah harus punya kewajiban dan hak. Hak saya boleh gesek, tapi kewajiban saya harus bayar akhir bulan. Ya kan? Ya kan? Nah, kita juga gitu. Kita sebagai posisi kita sebagai anak, ya jangan kita nuntut terus dalam doa kita cuma minta. Daftar permintaan kita panjang dan lebar. Ya kan? Kayak gini aja kita ketemu, ya, umpama saya ketemu sama siapa gitu, saya ngomong, saya mau minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, terus udah gitu ya.
Langsung saya pergi. Kira-kira orang yang saya ajak ngomong itu, mau ngomong gitu, nggak bisa, kita nyerocos aja terus. Ya, kita balik ke rumah, ke bapak kita ngomong, Pak, aku mau rumah besar, aku mau beli mobil, aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini. Terus bapakmu baru ngomong, iya nak, tapi nggak bisa Pak, harus begini. Terus bapaknya ngomong lagi, tunggu dulu, saya ngomong, tapi gini loh Pak. Akhirnya bapak nggak bisa ngomong kan, gara-gara anak ini ngomong aja terus. Padahal bapak itu mau kasih tahu dia caranya bagaimana, ya kan, untuk lebih baik bisa mendapatkan. Tapi anak ini cuma datang minta terus pergi. Nah, kadang kita juga seperti gitu dengan Tuhan. Ya kan? Kita datang, selamat pagi Tuhan. Hari ini aku mau panjang sekali. Berkati aku Tuhan, aku mau begini, aku mau begitu. Panjang. Cuma berkat, tapi gak pernah tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari ini? Tuhan mau aku seperti apa hari ini? Ya, nah itulah yang namanya kita percaya, kita tahu posisi kita harus melakukan apa dan bagaimana kita melakukannya. Itu yang kedua, kita mengaktifkan Roh Kudus. Yang ketiga, taat, ya kan, taat. Selalu kita ngomong taat. Yohanes 14 ayat 15 ya. Taat itu susah, ya. Tulisannya pendek aja, taat. Tapi mau lakukannya itu bertahun-tahun, ya kan? Bacanya tuh pendek aja, taat. Ya kan? TAAT. Dibalik juga TAAT. Ya kan? Tapi mau melakukannya itu butuh waktu dan proses yang waktu, proses, air mata, apalagi banyak, ya kan? Ya, semua yang di sini aku tahu pasti sudah melalui proses itu, ya kan? Jadi sekarang taat nggak? Mana gembala-gembala cool? Anak-anaknya taat nggak? Yang bandel hari-hari ini, ayo mana? Ya, nah kita taat, ya taat. Belajar taat itu memang susah. Setiap orang harus ada prosesnya, ya. Kalau kita mau mengaktifkan Roh Kudus, kita harus taat. Taat dalam apa? Dalam setiap perkataan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, mengampunilah musuhmu. Iya, gitu kan. Tapi pulang, kok nggak bisa ya? Nanti dulu, katanya. Nanti dulu, ya kan? Nanti. Tunggu Tuhan datang kedua kali. Tiba-tiba Tuhan menjemput, ayo. Gimana? Nggak bisa ngampuni, ya kan? Akhirnya apa? Mestinya tempatnya di surga, akhirnya di neraka. Ayo sadar, yang belum ngampuni, ayo. Terus ada banyak ketaatan yang harus kita ajari. Pertama, kita belajar taat untuk mendengarkan suara Tuhan. Dari apa? Firman-Nya, iya kan? Apa yang Tuhan turutin, Tuhan tahu kok kita manusia yang gak sempurna. Kalau kita mau seperti yang firman Tuhan beritakan, kita gak mungkin bisa, iya kan? Tapi ketika kita bilang, ya Tuhan saya mau taat, maka Tuhan akan membiarkan Roh Kudus itu masuk ke kita dan mengajari kita untuk bagaimana caranya kita taat. Ya, jadi itu mengaktifkan, artinya apa? Kita buka dulu. Untuk satu kata itu kuncinya taat. Baru kita bisa diarahin. Sekarang kalau bandel, suruh ke kanan, dia ke kiri. Bisa enggak? Enggak bisa. Suruh belok, dia lurus. Iya kan? Enggak nyampe-nyampe tujuan. Gitu. Jadi kuncinya taat. Ya, baru kita bisa aktif. Seperti kita ke bank, ya. Kita mau aktifkan ATM kita. Terus di layar itu bilang gini, masukkan nomor rekening Anda.
kita masukin nomor rekening orang lain. Kira-kira itu berikutnya, informasi berikutnya apa? Salah. Kembali ke menu semula. Iya kan? Gak selesai-selesai kita mau mengaktifkan ATM ini. Padahal kita pengen tarik duitnya nih, gitu kan. Tapi karena kita gak taat, suruh masukin rekening, kita masukin nomor telepon, masukin rekening orang lain gitu kan. Gak nyampe-nyampe gini kartunya. Akhirnya lama-lama kartunya ketelan. Ya kartunya ketelan gitu. Apa yang harus ku berbuat? Balik lagi. Ikut proses yang awal, iya kan? Jadi gitulah mengaktifkan. Bagaimana cara kita mengaktifkan Roh Kudus itu seperti itu. Kemudian yang keempat, ya, kalau kita lihat itu mau bikin ATM atau apa kan, ada mobile phone sekarang banyak kan. Tuh banyak tuh ngomongnya ini itu terakhir agree atau nggak agree, betul nggak? Nah, agree. Tank langsung jadi. Tapi kalau kita bilang nggak agree, gak jadi-jadi tuh. Ya kan? Aplikasi itu akan kembali lagi dan kita akan seperti itu. Jadi begitu kita bilang, oke Tuhan, aku mau, ya kan, mengaktifkan Roh Kudus dalam hidupku, maka itu jalan. Ya, jadi caranya ada 4 tuh tadi. Nah, setelah kita mengaktifkan Roh Kudus itu, kemudian setelah ATM ini kita udah aktifkan nih. Terus 3 tahun kita gak pakai. Rekeningnya kita gak pakai nih. Kira-kira apa yang terjadi? Nah udah tahu kan? Kalau Tuhan blokir kita gimana coba? Tuhan bilang gini, siapa nih? Cileni aku blokir jeng gitu. Terus waktu Cileni mau WA Tuhan nih, tiba-tiba udah gak ada fotonya, keblokir gitu. Iya kan? Nah itu apa mau bisa hubungan udah gak bisa gitu kan. Ke bank juga gitu, kalau bank udah bilang ini ATM gak aktif, berarti saya tutup secara sepihak. Terus kita mau lakukan transaksi udah gak bisa, iya kan. Nah begitu juga dengan Roh Kudus, ketika kita udah terima Tuhan, kita dibaptis, setelah itu wah apinya on fire yang kayak tadi tuh. Ya kan, tapi on fire-nya cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu disiram air apinya, bus keluar asap, jereret gitu kan. Dingin, udah dingin sama Tuhan, udah ini sama Tuhan. Kita bisa merasakan Roh Kudus enggak? Enggak. Ya, kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita enggak? Enggak. Kita lihat segala sesuatu yang terjadi, oh kebetulan. Iya toh, kebetulan. Oh tadi itu sebenarnya aku mau pergi gara-gara dipanggil sama majikan, akhirnya aku enggak pergi. Tiba-tiba busnya itu ada masalah. Oh itu kebetulan, iya kan? Kalau kita enggak pakai Roh Kudus, semuanya pasti kita ngomong kebetulan. Tapi kalau kita mengaktifkan Roh Kudus itu dalam hidup kita, kita akan berkata apa? Puji Tuhan, aku diluputkan, iya kan? Nah seperti itu. Jadi bagaimana kita membuat Roh Kudus itu bekerja secara maksimal dalam hidup kita? Itu yang pertama caranya, matikan kedagingan. Nah, aku masih manusia loh. Pasti semua bilang gitu, aku masih manusia loh gitu. Ya kan? Kalau udah dengar kata kedagingan, itu pilih-pilihlah yang mana aku yang mau gitu kan. Yang mau aku centangin, yang gak mau aku pura-pura gak tahu deh. Pura-pura lupa, pura-pura gak inget gitu. Iya kan? Tapi bagaimana matikan kedagingan itu artinya apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya. Kemudian memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Itu yang memikul salib itu yang kata orang,
itu nggak kuat katanya. Ya, artinya apa? Setiap masalah, waktu kita mulai menerima Tuhan, Tuhan bilang gini, kamu yang dulu sama yang sekarang beda, ya kan? Waktu kita dibaptis, artinya apa? Kita yang lama udah selesai, dan yang naik ke atas air itu kita yang baru, kehidupan kita yang baru. Nah makanya itu kalau kita disangkal orang gini, hai Ciwati, terus Ciwati bilang, siapa sih? Loh gitu, sakit hati nggak? Sakit hati gitu. Tapi menyangkal diri itu artinya apa? Yang lama kita udah nggak mau lagi gitu. Tapi yang baru, yang baik itu yang kita ambil. Itu artinya menyangkal diri kita ya. Memikul salib, setiap masalah itu nggak kita anggap sesuatu yang berat sekali yang harus kita lakukan. Tapi enggak. Tapi bagaimana kita menerima itu sebagai apa? Proses dalam hidup kita. Supaya setiap proses itu berjalan dan kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu bekerja membimbing kita. Ya, perbuatan daging. Ya, berzina, percabulan itu kita bisa lihat di Lukas 9 ayat 23, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Nanti dibaca di rumah. Itu pasti udah hafal itu. Ya, saya percaya sini semua udah kayaknya muka-mukanya udah lulus Kom 100. Ya kan? Mungkin udah ikut Kom 100 2 kali. Saking bingung mau kegiatannya kemana ya, itu ikut Kom 100 2 kali. Ini Mbak ini kayaknya nih ketawa nih berarti ya nih. Ya. Jadi kita menyangkal diri kita yang dulu kita tinggalin gitu. Yang dulu yang suka hura-hura, pesta di taman, joget-jogetan. Kita ngomong sama diri sama itu. Aku gak kenal kamu lagi, sekarang aku jogetnya di gereja, aku gak joget di taman gitu ya. Ngomong ke diri sendiri gitu kan. Gitu. Yang biasanya aku hari-hari libur aku suka pergi keluyuran gak tau kemana-mana. Enggak lagi lah, aku sekarang ikut Kom. Itu menyangkal gitu kan. Nah, itu penyangkalan diri kita ya. Yang dulu kita kayak apa, sekarang kita kayak mana gitu. Jadi yang dulu itu kita pura-pura gak kenal dia gitu. Tapi aku sekarang yang seperti ini loh gitu. Yang kedua, yang untuk memaksimalkan Roh Kudus dalam hidup kita tinggal dalam firman-Nya. Ya. Firman itu adalah perkataan Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam firman-Nya kalau kita nggak tahu firman-Nya seperti apa? Yang kita hafal cuma 1, Yohanes 3 ayat 16. Yang sisa itu nggak tahu, gitu kan? Nah, soalnya aku paling hafal itu, gitu kan? Nah, nanti kalau ada masalah baru aku kelihatan firman-Nya itu, tapi ayatnya di mana ya nggak tahu. Tunggu aku buka dulu. Nah, itu mendingan daripada sama sekali nggak tahu ayatnya, nggak tahu firman-Nya di mana, gitu. Tapi bagaimana kita tinggal di dalam firman, karena firman ini adalah cermin bagi jiwa kita. Ya, ketika kita berdandan di depan cermin, alisnya turun naik. Benar nggak? Kalau kita nggak depan cermin, kita nggak tahu alis kita turun atau naik. Tiba-tiba keluar ya jalan. Wah, langsung orang-orang pada liatin gitu kan. Aku cantik nih. Cantik karena diliatin orang terus padahal nggak tahu alisnya sini turun gitu kan. Nah, itu cermin, firman itu cermin kita melakukan dosa atau tidak. Ya kan? Kita ini benar atau enggak benar, itu di firman. Karena firman yang kasih tahu gitu. Jadi firman itu cermin, ya. Jadi kalau kita mau benar-benar roh kita itu baik, keadaannya roh yang alisnya enggak naik enggak turun, itu kita harus baca firman, ya. Terus firman itu sumber pembersih. Ya, Efesus 5 ayat 25. Kalau kita baca firman, langsung kita gini, iya ya Tuhan, benar ya. Hari ini sebenarnya aku marah loh,
Tapi firman bilang gini, janganlah marah sampai matahari terbenam. Langsung gini, iya ya. Kira-kira sekarang jam berapa? Langsung kita lihat jam kan. Oh iya, sebelum jam 6 aku sudah gak marah lagi gitu kan. Tapi sekarang sebelum jam 6 aku marah aja katanya. Sebagai pembersih ya, coba kan ketawa. Ingat, kalau marah lihat jam. Iya kan, kalau marah lihat jam gitu. Coba kita make up nih, tiap hari kita pulang kita nggak bersihin make upnya, kita dumpul lagi. Kira-kira apa? Jadi topeng. Iya kan, alis ini udah luntur, kita tambah lagi. Lama-lama kayak Shinchan. Hitam. Karena kita nggak bersihin, ya kan? Tapi waktu kita bersihin, muka kita langsung kayaknya glowing gitu loh. Besok kita tambah lagi, gitu kan? Nah, bersih gitu. Firman itu juga gitu. Hari-hari kita harus baca firman, ya. Saya sebenarnya orang yang malas baca firman, ya. Tapi ketika anak kul saya itu di Batam ngomong gini, Ci, ayo kita baca firman. Aku bilang, sabar. Nanti, aku bilang. Karena aku gini, kalau aku iyain, aku harus konsekuensi dong gitu kan. Ini aku buka aja. Tapi setelah aku renung-renungkan, iya ya. Kalau aku gak bikin grup baca Alkitab, aku gak bakalan bisa baca Alkitab. Akhirnya aku bilang, ya kita bikin grup baca Alkitab. Akhirnya kita mulai dari Kejadian, kita baca. 1 hari 3 pasal. Setiap hari sebelum jam 9 malam, anggota yang di grup itu harus melaporkan, sudah baca. Pakai centang, teng. Ya, Kejadian 1 teng, Kejadian 2 teng, Kejadian 3 teng. Nanti ada adminnya yang ngomong, oke, nanti laporannya keluar. Laporan baca Alkitab itu keluar jam 9 malam. Cereng. Yang ada nari-nari 1 itu belum baca 1 hari. Kelewat. Yang nari-nari 2 itu 2 hari belum lapor. Berarti belum baca. Yang nari-nari 3, di namanya ada nari-narinya 3 gitu kan. Itu berarti dia udah gak baca lebih dari 2 hari. Nah, nanti habis gitu saya mulai tulis pakai bold. Yang belum baca 1 hari namanya ini. Bold, kasih gede-gede, huruf gede. Akhirnya yang dibilangin itu kan apa namanya? Kalau Ati. Nama aku keluar. Besok dia lapor panjang ini udah baca. Ya, pertama kita baca itu gak ngerti. Semua bilang gini, apa sih ini Cilusi gak ngerti maksudnya. Aku bilang baca saja, nanti kamu ngerti, ya kan. Kedua sampai sekarang udah berjalan antara 7 tahun dan berarti 7 kali kita udah baca Kejadian sampai Wahyu. Dan setiap pembacaan itu kita akan mendapat yang beda-beda. Yang gak sama gitu ayatnya. Nah saya bilang saya belajar dari Cineli, ya Mami Nelly. Kalau saya dulu buka Alkitabnya, dia kalau buka saya suka lirik gitu kan. Tulisannya banyak di pinggir, ini diwarnain tulisannya banyak. Jadi saya bilang gini, oke, kita belajar setiap kali kita baca, kalau kita dapat rema, dapat pengertian, kita tulis di pinggir. Nah, itulah firman yang kita harus makan tiap hari menjadi makanan rohani kita. Ya, jangan kita makan sampai badan kita gemuk, tapi rohani kita kurus kering. Kalau rohani kurus kering itu artinya apa? Tanda-tandanya kurang makan. Suka marah-marah, cepat tersinggung. Itu rohaninya belum dimakanin tuh.
kurus kering rohaninya. Ketawa. Oke ya, jadi supaya kita tinggal dalam firman, kita baca firman itu, kita mengerti. Dan Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita masing-masing berbeda. Ya, gak sama gitu. Makanya kadang kita bisa bagi sharing di dalam grup itu. Yang ayat hari ini kamu dapat apa, besok kamu dapat apa. Yang gak dapat bilang yang gak dapat gitu loh. Jadi gak jadi beban. Tapi ketika kita belajar untuk mengerti firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengertian itu kepada kita. Jadi rohani kita gemuk, gak rohani kita kurus gitu kan. Artinya apa? Gak gampang tersinggung, gak gampang marah-marah, ya, gak gampang sakit hati gitu kan, gak iri hati gitu kan. Kalau tiba-tiba aja udah tersinggung, waduh, iya kan, aku salah apa sih gitu. Pertama, waktu aku jadi gembala kul di Batam, itu untuk kelasnya ibu-ibu, ya. Wah, ibu-ibu itu bener-bener, aku geleng-geleng. Dikit ngomong udah tersinggung. Aku bingung, aku ngomong apa tadi gitu kan, tersinggung. Tapi setelah itu mulai mereka mengerti dan ada perubahan-perubahan terjadi, maka enak gitu loh. Akhirnya semua berjalan dengan baik. Yang ketiga, kita memaksimalkan Roh Kudus itu bekerja, tetap berserah penuh kepada Tuhan. Ya, jangan kita ngomong gini, Tuhan, aku serahkan masalahku padamu. Ya, masalah hutang. Ya, abis gitu mikir, pinjam siapa ya? Kemana ya? Itu namanya nggak berserah. Iya kan? Tuhan, aku serahkan masalah rumah tanggaku kepadamu Tuhan. Setelah itu kita ngomong, masa aku harus ngalah-ngalah terus sama dia? Itu namanya nggak berserah gitu loh. Terus kita mulai pergi cari teman, kira-kira mulai kita curhat gini-gini loh, masalah rumah tanggaku, suamiku begini dan begono begini. Tiba-tiba temannya salah, ceraikan aja suamimu. Terus abis itu bener juga ya. Oke, aku akan ngomong dengan suamiku, kita cerai aja. Kira-kira itu berserah enggak? Enggak. Iya kan? Tapi bagaimana kita berserah? Artinya apa? Setiap apa yang ada dalam kita, terutama pikiran kita, tindakan kita, itu kita serahkan kepada Tuhan. Ya, jadi di Batam itu banyak ya, kelihatan baik-baik gitu kan, kayaknya baik-baik orangnya, rumah tangganya, ternyata di dalam kacau balau. Kadang datang ke aku ngomongin masalah rumah tangga segala macem. Saya suka tanya sama mereka, kamu masih cinta suamimu enggak? Masih sih. Kira-kira berapa persen? Aku tanya, kira-kira berapa persen? 1%? 1. Ada berarti. Iya kan? Walaupun 1%. 1% itu bisa nanti jadi kalau kamu mau merubah pola pikir kamu. Bagaimana kamu dengan suamimu? Aku bilang gitu. Karena Tuhan memberi hikmat itu kepada saya. Jadi saya mulai mengerti dan begini. Dan setelah saya rasakan itu, saya kasih tahu ke orang-orang. Kemudian caranya, jangan kamu lihat, alah suamiku itu gak mungkin berubah Ci gitu. Berubah aku bilang, tapi tergantung pola pikir kamu ke dia. Bagaimana kamu merubah. Jangan kita ya sebagai cewek, ini cowok-cowok jangan bangga dulu ya di sini. Kayaknya kita yang cewek-cewek yang disudutkan. Enggak, tapi saya berbicara dari segi wanita. Bagaimana kita melihat pasangan kita. Alah Ci, pasanganku berantakan. Baru ngatur udah berantakan lagi gitu. Ya, harus ngomong begini, dia bikinnya lain Ci, gini. Enggak, tapi bagaimana kita merubah bahwa gini. Pasangan kita itu gak sempurna.
Ya kan? Jangan kita terima dia yang baik aja. Yang gak baik kita gak mau. Terus kita mulai ngomong, iya ini suamiku. Sederetannya itu kita ngomongnya itu semua gak baik, gak baik, gak baik, gak baik, gak baik. Lalu kita lihat baiknya kapan? Iya kan? Akhirnya apa? Ya udah banyak yang pisah gara-gara itu. Tapi waktu kita melihat bahwa oh iya ini kelemahan suamiku. Tapi aku harus menerima kelemahan suamiku, kelemahan pasanganku, kelemahan orang terdekatku, kelemahan papa mamaku, kelemahan kita harus melihat. Dan itu kelebihannya ada di kita. Gitu loh. Berarti oh saya mampu, Tuhan kasih saya kemampuan. Jadi saya menerima dia apa adanya. Ya kan, seperti itu. Maka kita akan kembali bahwa melihat sesuatu yang terjadi dari pola pikir kita itu kita ganti, kita ubah. Itu akan menjadi perubahan dalam hidup kita. Dan kita akan melihat Roh Kudus bekerja. Ada pemulihan terjadi. Ya. Seperti ya anakku aku datang. Pokoknya Ci, aku mau cerai. Tidak ada kata lain, titik. Aku bilang bener nih, bener. Pokoknya aku bilang ya udah, pokoknya yang ku sampaikan Tuhan bilang gak boleh, harus ngampuni. Gak mau, pokoknya gak mau. Ya udah biarin Tuhan yang bekerja untuk kamu. Aku gak mau lagi ngomong. Tapi di belakang aku berdoa dan pemulihan itu terjadi ya. Dia pergi lari dari suaminya. Terus dalam beberapa bulan dia ngomong, Ci aku mau balik ke kampung. Kenapa hatiku gelisah tiap hari? Itu Roh Kudus yang bekerja. Ketika kita mulai membuka ya aksesnya, kita tangkap signalnya dan Roh itu bekerja, maka ada pemulihan yang terjadi. Amin. Itulah maksimalnya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir adalah apa? Doa pujian dan penyembahan, ya kan? Seperti yang tadi deklarasikan di tadi itu ya. Ya, Pentakosta ketiga. Nah, bagaimana kita memuji Tuhan? Ya, kita harus belajar seperti orang India. Ketika kita sedih, kita nyanyi. Ketika kita gembira, kita nyanyinya lebih lagi, ya kan? Ketika kita galau, kita juga nyanyi, gitu kan? Nah, itu orang India, ya. Tapi jangan pegang tiang listrik, jangan pegang pohon, ya kan? Tapi kita nyanyi di dalam kamar, kita memuji Tuhan, ya kan? Menyembah Tuhan, nanti galau-galau kita hilang semuanya. Ya kan? Yang galau mau memutuskan kontrak atau enggak nyanyi. Ya kan? Yang galau mau pulang atau enggak nyanyi. Ya kan? Belajar orang India. Ya. Jangan belajar orang yang di mana-mana itu yang cuma marah-marah aja itu. Gitu. Ya. Jadi kita mengaktifkan Roh Kudus itu sehingga Roh Kudus itu ada aksesnya dalam hidup kita. Ya. Ketika mulai terakses, maka segala aplikasi itu akan berjalan dengan baik. Nah, setelah aplikasi itu berjalan dengan baik, supaya kita bisa pakai kartu itu, berarti kita harus aktif. Ya kan? Jangan pasif. Cuma seminggu sekali ke gereja. Yang menara doa enggak ikut, yang kom enggak ikut, yang apalagi itu kegiatan di sini. Kul enggak ikut. Tapi kita ada dalam komunitas. Karena komunitas itulah kumpulan orang-orang yang satu frekuensi. Pasti kalau satu frekuensi akan jalan. Oke, aku mengerti. Aku mengerti. Waktunya teng. Ya. Tadinya aku enggak.
Udah dikasih tahu, oke. Itulah kesimpulannya, kita harus mengaktifkan Roh Kudus itu dalam hidup kita dan kita harus memaksimalkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Amin. Sampai disinilah sharing firman-Nya. Saya kembalikan kepada Papi Bobby. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan.